Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu para jamaah Masjid Al-Mu'min yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Jumat yang pertama bulan Mei, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Akan melanjutkan masih bab yang ke-11 tentang bersungguh-sungguh, tentang kesungguhan dalam melaksanakan ketaatan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Dari bab 11 itu yang sudah kita pelajari tentang bab bersungguh-sungguh, semuanya yang disampaikan baru sekitar penjelasan yang mengacu kepada Al-Quran, dan sekarang acuannya kepada hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis nomor 95. Berarti kita sudah mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya sebanyak 95 ya. Fal awwalu, bagian yang pertama, maksudnya yang pertama hadis yang menjelaskan di bab yang ke-11. Jumlah keseluruhannya di sini nomor yang ke-95. Fal awwalu, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi berfirman. Jadi kalau ada ucapan setelah Nabi bersabda dan disambungkan pada pernyataan Allah berfirman, itu pertanda bahwa ini adalah hadis qudsi. Jadi secara global ada dua macam hadis. Yang pertama ada hadis nabawi dan kedua hadis qudsi. Hadis nabawi ada 3. Yang pertama, apapun yang Nabi sabdakan. Yang kedua, perkara yang Nabi lakukan. Yang ketiga, yang diamalkan oleh para sahabat dan Nabi melegalkan. Itu merupakan bagian dari hadis nabawi. Nah, maka munculkan sebutan ada sunnah qauliyah, artinya Nabi yang menyabdakan. Yang kedua sunnah fi'liyah, Nabi yang mengerjakan. Dan yang ketiga sunnah takririyah, sahabat yang mengerjakan dan Nabi yang melegalkan. Nah, itu namanya sunnah atau hadis nabawi. Nah, yang kedua hadis qudsi, ya ini contohnya. Jadi apa yang membedakannya antara hadis nabawi dan hadis qudsi? Itu yang membedakannya, hadis nabawi itu Nabi yang menyabdakan. Qala Rasul bersabda gini-gini, kata Nabi teh. Nah, ada qudsi, ada kalimat yang ini, Pak. Bapak lihat yang saya blok di sini, Pak ya. Ada kalimat ini. Setelah Nabi bersabda, ada kalimat yang ini. Mana yang ini teh kelapa? Ini kan.
Urang beureman tanya. Ini. Innallaha ta'ala qala. Kata Nabi. Jadi yang sebelumnya di sini ada pernyataan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Nabi menyabdakan tentang firman Allah Ta'ala. Maka disebutkan hadis qudsi disebutnya, ya. Nah, gini kata Allah. Man ada li waliyan, barang siapa memusuhi kekasihku. Kekasihku kata Allah teh, Pak. Kata kita, siapa tuh kekasih Allah? Kekasih Allah itu ialah Rasul dan orang-orang yang beriman. Jadi karena kita merupakan bagian dari kelompok orang-orang yang beriman, maka kita termasuk kekasih Allah. Nah, maka logikanya orang yang kufur mereka bukan kekasih Allah. Man ada li waliyan, barang siapa memusuhi kekasihku, faqad adantuhu bil harbi, maka aku memberitahukan padanya bahwa ia akan ku musuhi, akan ku perangi. Oh, kata kita begitu murkanya kan Allah kepada orang-orang yang kafir selama mereka memusuhi umat Islam. Nah, justru yang paling kita khawatirkan, yang menjadi musuh orang yang beriman bukan orang kafir, tapi siapa? Umat Islam kena. Itu yang sulit sebetulnya, Pak. Kalau mereka termasuk orang-orang yang kufur, membenci kepada orang yang beriman, itu merupakan hal yang wajar, mudah untuk dihindari. Tapi yang paling berat dan sulit ketika orang yang beriman dimusuhi oleh mereka yang mengaku beriman lagi. Nah, itu kan yang termasuk di dalamnya tentu muncul kata-kata alladzina nafaqu, orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik. Orang yang munafik kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha ula wa la ilaha ula mudabdabina baina dzalik, kata Allah. Orang munafik mereka tidak termasuk pada kalangan orang yang beriman atau umat Islam. Mereka pun tidak termasuk orang-orang yang kufur, ragu antara keduanya. Itulah orang yang nifak atau munafik disebutnya. Ada dua macam tentang bab kenifakan atau bab kemunafikan. Yang pertama, munafik dalam ibadah atau akidah, dan yang kedua munafik dalam akhlak. Dalam akhlak, cirinya apabila berkata selalu bohong, ketika dia berjanji selalu diingkari, ketika dia diberikan amanat maka dia pun mengkhianati. Itu termasuk munafik secara sosial atau secara amal atau akhlaknya. Munafik fil akidah dan fil ibadah itu mereka menampakkan dalam pernyataan, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan amanah, kami pun telah beriman seperti kalian. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Dan apabila mereka bertemu dengan pemimpin-pemimpin mereka yang seperti setan, itu kata Allah, kata saya, Pak, ya. Mereka berkata, saya sebenarnya bersama kalian. Itulah orang yang munafik akidah. Dan itu yang paling membahayakan bagi umat Islam. Di hadis di sini jelas menyatakannya kepada orang yang kufur. Dikata Allah, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi kekasihku, Rasul dan orang-orang yang beriman,
membenci kepada Nabi Muhammad, membenci kepada orang-orang yang beriman, maka aku memberitahukan padanya bahwa ia akan ku perangi, ku musuhi. Dalam arti, Pak, bukan di perangan seperti perangnya antara manusia dengan manusia, melainkan Allah akan mengharamkan baginya untuk mendapatkan hidayah dari Allah yang Maha Kuasa. Itu yang dimaksud adantuhu bil harbi, ya. Dia akan senantiasa betah tumaninah dalam melaksanakan kemaksiatan dan mereka tidak nyaman melaksanakan ketaatan. Itu merupakan bentuk dari murkanya Allah kepada orang-orang yang memusuhi Rasul dan orang yang beriman. Nah, itu bagian yang pertamanya. Sekarang yang keduanya, Pak, ya. Jadi bagi menjadi beberapa bagian. Wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma taradtu alaihi. Nah, sakieu heula, Pak, ya. Dan tidaklah seorang hambaku itu mendekat padaku dengan sesuatu yang amat kucintai, lebih daripada apabila ia melakukan apa-apa yang telah kuwajibkan padanya. Disambungkan heula, Pak, ya. Wa ma yajalu abdi yaqtaqarrabu ilayya bil nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan padaku dan melakukan hal-hal yang sunnah sehingga akhirnya aku mencintainya. Langsung kita lihat terjemahannya. Maka apabila aku telah mencintainya, akulah yang sebagai telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, akulah matanya yang ia gunakan untuk melihat, akulah tangannya yang ia gunakan untuk mengambil, dan akulah kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Andai kata ia meminta sesuatu padaku, pastilah kuberi, dan andai kata memohonkan perlindungan padaku, pastilah ku lindungi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, ini satu pernyataan cukup panjang, Pak, ya. Kita ulangi dari kalimat yang pertama yang tadi, Pak. Nah, di sini, Pak, kalimat ini kita tidak bisa memahami sampai kalimat yang saya blok sampai ke sini. Ini masih kayaknya ada nyambungan pada kalimat yang tadi. Nah. Mendekat, Pak. Mendekat kepada Allah namanya taqarrub. Itu, Pak, ya. Taqarrub disebutnya. Dari kalimat qoruba. Ya, kita mendengar kata-kata kurban gitu kan, Pak, ya. Apa arti kurban? Itu definisi kurban kan secara khususnya mendekatkan diri kepada Allah dengan mengeluarkan sebagian harta dalam wujud binatang atau hewan yang disyariatkan untuk disembelih, maka disebut dengan kurban disebutnya, ya. Nah, dekat kan itu, Pak. Upaya dekatnya kita kepada itu cukup banyak caranya, Pak. Membaca Quran termasuk taqarrub kita kepada Allah. Bersedekah termasuk taqarrub kita kepada Allah. Tahajud apalagi itu termasuk taqarrub kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, maka singkatnya, seluruh ibadah yang kita laksanakan, mulai dari yang an-nawafil, yang sunnah, hingga yang faraid yang diwajibkan, itu merupakan bagian-bagian dari apa? Taqarrub kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, maka logikanya orang yang melaksanakan berbagai macam kemaksiatan, dia melaksanakan apa? Tabaud kepada Allah, jauh dari Allah yang Maha Kuasa. Misalnya saya begini, Pak. Kita melihat perkara yang Allah murka, atau kita hobi mendengarkan gibah, Pak, ya? Orang lain bercerita kepada kita, menggibah orang lain, kita mendengarkan.
Sampai orang yang ngomong bicara kepada kita, ieu mah cenah Kang lain nyaritakeun sebenarnya, ieu mah cenah ngomongkeun. Eta pan sama saja gitu kan Pak ya. Itu merupakan bagian dari ghibah. Nah, cenah kumaha kitu ceuk, cenah terangkeun tak ku ceuk teh. Iya, dia kan begitu asik, begitu hobinya mendengarkan. Oh, palingan cenahnya mulai kan memunculkan kegiatan ghibah yang tadi. Nah, maka kata Rasulullah, al-muktabu wa mustanu tarikani fil ismi. Orang yang menggibah dan yang mendengarkan itu mereka berserikat dalam dosanya. Kenapa itu sama dalam dosanya? Ini orang tidak akan menggibah jika tidak ada orang yang mendengarkan. Ada abi mah teu rumasa ngagibah kan ngadangikeun hungkul, terus kan sama saja kan gitu Pak ya. Karena dia kan tidak mungkin ngacapru kalau tidak ada orang yang mendengarkannya. Maka kata Nabi ya wajar seperti itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, telinga yang kita manfaatkan untuk mendengar gibahan orang lain, mata yang kita gunakan melihat perkara yang diharamkan, ya, lisan yang kita manfaatkan untuk melaksanakan kebohongan dan ingkar janji, itu merupakan kemaksiatan yang akan dapat menjauhkan kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Gitu, ya. Nah, Quran merupakan cahaya Allah. Saya akan ulangi. Quran merupakan cahaya Allah. Cahaya Allah nggak mungkin diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Jadi apabila kita ngaji terus-terusan tapi teu ngarti-ngarti, maca Quran hese hafalna, kok mau paham nama Pak? Tanya diri kita, kok kenapa seperti itu? Nah, barangkali dalam diri kita ada perilaku penyimpangan. Ya. Dari penyimpangan ini maka akan tertahan cahaya Allah kepada kita. Nah, kenapa itu orang-orang kufur, mereka yang begitu hebat, ilmunya begitu tinggi, tapi mereka tidak menerima hidayah dari Allah yang Maha Kuasa? Penemu listrik sampai kawafatnya, sampai kamatinya, dia kan tidak beriman kepada Allah. Penemu alat yang bisa memotret bagian dalam kan sampai kamati tidak beriman kepada Allah. Tertutup hati itu penerima hidayah dari Allah yang Maha Kuasa, ya. Karena itu hidayah merupakan bagian dari cahaya Allah. Cahaya Allah gak diberikan kepada pelaku kemaksiatan, ya. Nah, yang saya sampaikan barusan kita hubungkan dengan hadis qudsi di sini, Pak ya. Dan tidaklah seorang hambaku itu mendekat padaku dengan sesuatu yang amat kucintai lebih daripada apabila ia melakukan apa-apa yang telah kuwajibkan padanya. Wajib dan sunnah, Pak ya. Orang begitu memperhatikan perkara yang sunnah, apalagi yang wajib. Maka kalau kita menghubungkan dengan Quran surat Fatir, dan Nabi menafsirkan di sana, bagi umat Islam yang senantiasa memperhatikan yang anawafil, yang sunnah-sunnah, apalagi yang wajibnya, yang makruh dia tinggalkan, apalagi yang haramnya mutlak dia jauhi, maka kata Rasulullah, ulaika ladina yadkhuluna jannata bighairi hisab, itulah orang-orang yang masuk ke surga tanpa hisab. Bagi siapa, Pak, Bu? Bagi umat Islam yang menjaga dari perbuatan yang makruh, apalagi yang diharamkan. Yang makruh saja dia tinggalkan, apalagi yang diharamkan. Yang sunnah dia laksanakan, apalagi yang diwajibkan. Maka orang ini, kata Rasulullah, masuk ke dalam surga tanpa hisab. Mau nggak kita? Ya, siapa yang tidak mau? Tampillah, Pak ya. Bismillah. Di dalam kitab tipis, Pak ya. Judulnya Kitab Al-Adabiyah. Ada di sana ungkapan ahli hikmah, fa inna sabinata la tajri alal yabas.
sesungguhnya perahu tidak bisa berjalan di atas daratan. Itu maksudnya apa? Saya akan bertanya, Bapak dan Ibu mau nggak ke surga tanpa dihisab? Mau kan? Apakah bisa gratis seperti langsung masuk? Tidak. Tapi adanya perjuangan. Fa inna safinata la tajri alal yabas. Sesungguhnya perahu tidak mungkin bisa berjalan di atas daratan. Nah, berarti kalau kita ingin masuk tanpa penghisaban, ada syarat ketentuan perlu kita perhatikan. Apa ketentuannya? Apa persyaratannya? Fatir kan menjelaskan, Nabi membahas, kan? Yang pertama, laksanakan oleh kita bukan hanya yang wajib, bahkan yang sunnah pun kita laksanakan. Jauhi oleh kita yang makruh, bukan hanya yang haram. Yang makruh pun kita jauhi, apalagi yang diharamkan. Kalau begitu kita sampai nanti akhir kehidupan kita begitu selamanya, maka Nabi memberikan jaminan, ulaika ladina yadkhuluna jannata bighairi hisab, itulah orang-orang yang masuk ke surga tanpa hisab. Jadi apabila kita masih hobi melaksanakan perbuatan yang dimakruhkan, jangan berharap ke surga tanpa dihisab. Karena makruh masih kena hobi, pada yang sunnah masih ditinggalkan, ke surga mau? Insya Allah. Tapi akan mengalami penghisaban nanti, Pak ya. Itu kata milihmu yang mana kan gitu, Pak ya. Dan tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan padaku dan melakukan hal-hal yang sunnah sehingga akhirnya aku mencintainya. Kalau yang wajib kan merupakan keharusan, yang sunnah kita hidupkan, maka Allah akan cinta kepada kita. Allah akan cinta kepada orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah. Lalu kita juga menghubungkan Quran surat Ali Imran, kan? Di sana Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Itu kata Allah. Muhammad katakan kepada mereka, jika kalian cinta kepadaku, cinta kepada Allah, maka ikuti siapa? Rasulullah. Yuhibbukumullah. Apabila kita cinta kepada Allah, apa persyaratannya? Ikuti Rasul. Maka dampaknya Allah akan cinta kepada kita. Berarti, Pak, kalau kita ingin dicintai oleh Allah yang Maha Kuasa, maka hidupkan sunnah Rasul. Hidupkan sunnah Rasul. Salat sunat yang wajib hanya ada 5, ya. Ditambah jadi 6 itu kan dengan salat jenazah. Itu kan wajib kifayah kalau jenazah, Pak ya. Tapi yang sunat cukup banyak, Pak, yang sunat itu, Pak ya. Ada syukur wudu kan? Syukur wudu, salat sunat iftitah, salat sunat tahajud atau witir atau qiyamul lail, ka Ramadannya qiyamul Ramadan, kemudian rawatib, kemudian tahiyatul masjid, gerhana bulan, gerhana matahari, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Kemudian salat duha, istisqa, istihoroh, kemudian salat intidor bagi bapak ketika Jumatan. 13 itu ya sunatnya, Pak. Kenapa saya tidak memasukkan salat hajat, salat tobat? Hadisnya nggak ada satupun yang sahih tentang hajat dan tobat. Nah, hidupkan oleh kita, Pak. Maka apabila aku telah mencintainya, akulah yang sebagai telinganya yang ia gunakan untuk mendengar. Satu tak, Pak? Kalau Bapak bertanya kepada saya, Pak, apa cirinya bahwa Allah cinta kepada aku?
Apa cirinya? Apakah harta saya semakin bertambah, jabatan semakin meningkat, atau semakin cerdas? Apa cirinya Allah cinta kepada saya? Ini cirinya, Pak. Ini cirinya. Ciri yang pertama, orang pisahkan. Akulah yang sebagai telinganya yang ia gunakan untuk mendengar. Tidak mungkin orang tersebut betah tumanina ketika mendengarkan ocehan-ocehan orang lain atau gibahan-gibahan orang lain. Bapak dan Ibu nonton televisi, nonton layar kaca, bukan berita tapi ngawaradul jelema teh. Ngawaradul di televisi, kita nonton, kita senang melihatnya. Ketika dengar ceramah, kita kurang senang, misalnya seperti itu. Hati-hati, Pak. Berarti telinga kita tidak dijadikan oleh Allah untuk cinta kepada nasihat. Itu, Pak ya. Akulah yang sebagai telinganya yang ia gunakan untuk mendengar. Telinga Allah tidak mungkin dipergunakan untuk mendengar kalimat-kalimat yang buruk. Yang kedua, akulah matanya yang ia gunakan untuk melihat. Dua ini. Bagaimana sikap kita sekarang? Apabila melihat perkara yang diharamkan, apakah kita merasa tumanina? Kita merasa betah atau kita berpaling? Kalau kita berpaling dari kumpulan orang yang sedang ngegibah, kita berpaling dari tayangan yang diharamkan, berarti dilalah itu bahwa mata kita, telinga kita tadi bimbing oleh siapa? Oleh Allah yang Maha Kuasa. Allah cinta kepada kita. Itu yang keduanya, ya. Yang ketiga, akulah tangannya yang ia gunakan untuk mengambil. Tidak mungkin dia mengambil barang-barang yang bukan haknya. Kalau sekarang kan mengambil uang cara korupsi tidak langsung nyokot kan, bisa telunjuk dicuruk di ketik-ketik bisa terjadi kan gitu, Pak ya. Ketika ini tangannya dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, tidak mungkin dia punya kesempatan untuk mengambil yang bukan haknya. Ini merupakan ciri yang ketiganya, Pak ya. Yang berikutnya, Pak. Dan akulah kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Tidak mungkin dia berjalan ke tempat untuk melaksanakan berbagai macam kemaksiatan. Kemudian yang berikutnya, ini merupakan dampaknya, Pak ya. Kita akan ulangi lagi, Pak. Telinga, mata, tangan, dan kaki. Keempat macam ini yang Allah firmankan dalam hadis kursi, telinga, mata, tangan, dan kaki. Kita gunakan untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah. Apabila kita merasa betah, merasa nyaman, enak duduk di majelis ilmu, Pak ya, melihat bagaimana tulisan firman Allah, melihat bagaimana tulisan sabda Nabi di layar kaca di sini, kita merasa betah. Ini kan include dalamnya juga kaki kita dipergunakan untuk melangkah ke masjid. Tangan kita juga digerak-gerakkan bagaimana caranya agar tidak ngantuk gitu kan, Pak ya. Anu gagaro wae, Pak, nu jantak cetrek. Itu apa tujuannya? Menghindari rasa ngantuk. Berarti empat macam ini pada waktu sekarang ini kita termasuk orang yang dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak, ya. Silakan Bapak dan Ibu bandingkan, lebih nyaman, lebih enak duduk diam di mana? Apakah di masjid atau di tempat hiburan? Di tempat hiburan kita mungkin merasa senang, merasa bahagia, tapi kan tidak termasuk perbuatan yang kita rutin laksanakan, Pak ya. Hanya sesekali kita melaksanakan hiburan. Butuh kan rehat, butuh juga apa? Kata Allah kan siru fil ardi, bepergianlah kamu di muka bumi, pikniklah kalian di muka bumi. Nah, itu kan, Pak ya. Nah, ketika kita melaksanakan perjalanan di muka bumi, maka tetap ini empat macam kita laksanakan
ketaatan kepada Allah. Contoh misalnya Bapak ketika jalan-jalan hari Minggu, ketika libur kan, mungkin bersepeda, mungkin lari di jalanan atau jalan-jalan, banyak orang kan di sana Pak ya. Ada perempuan-perempuan yang berpenampilan memakai baju yang sangat ketat, yang 20% yang dia gunakan kaluhur tenepi, kahanap tenepi kan. Nah berpapasan dengan kita, ditinggali ke orang teh haram halal halam halal haram halal sekali mah Pak. Nah dua kalian menjadi haram. Bapak menyiasati sekali tapi cing lila nih tah lila na nu haram kan gitu Pak ya. Nah kita kan menghindarkan itu Pak, kita melihat udah menghindar. Penasaran kene tinggali deui haram gitu kan. Haram. Nah berarti itu bukan merupakan mata yang dalam bimbingan Allah yang Maha Kuasa Pak ya. Nah 4 macam ini Pak, ini merupakan dilalah. Apabila 4 macam ini, saya akan ulangi lagi, akulah yang sebagai telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, akulah matanya yang ia gunakan untuk melihat, akulah tangannya yang ia gunakan untuk mengambil, akulah kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Ketika 4 macam dalam diri kita ada, maka insya Allah cinta Allah akan dianugerahkan kepada kita ya. Nah maka konsekuensi logisnya nanti kata Allah, andai kata ia meminta sesuatu padaku, pastilah ku beri. Nah, ini kan jaminan dari Allah. Akan ku beri perkara yang lebih bermanfaat baginya. Meminta ini diberikan yang lebih baik oleh Allah yang Maha Kuasa. Allah sangat tahu kebutuhan kita, ya. Dan andai kata memohonkan perlindungan padaku, pastilah ku lindungi. Nah, ini kesungguhan kita dalam menjaga diri, membawa diri kita untuk memanfaatkan mata, telinga, kaki, tangan kita untuk meningkatkan apa? Kesungguhan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. 96, Pak. Ini tidak akan banyak pembahasan di sini. Ini juga sama, Pak ya. An Anasin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi arabihi ajawajal. Nah, ini di sini yang membedakannya ini, Pak. Bapak lihat yang saya kasih tanda merah, Pak ya. Nah, ini, Pak. Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi menyampaikan fima yarwihi an rabbihi ajawaja, ya, dalam sesuatu yang diriwayatkan dari Tuhannya ajawajalla. Itu Nabi menyabdakan tentang firman siapa? Firman Allah. Ini yang membedakannya fima yarwihi ar rabbih. Kalau yang di atas kalimatnya ini, Pak. Innallaha ta'ala qol. Allah Ta'ala berfirman, ya. Kalau hadis yang di sini kalimatnya fima yarwihi ar-rabbihi ajawaja, tentang firman Allah yang maha gagah dan yang maha mulia. Jadi ini juga masih hadis qudsi, ya. Nah. Idza taqarrabal abdu ilayya shibron taqarrabtu ilaihi dira'an. Apabila hambaku mendekat padaku sejengkal, maka aku mendekat padanya sehasta. Atu kaliwat senang. Moal kaliwat, Pak. Moal. Ini memberikan pemahaman kepada kita betapa Allah sangat respon kepada kita. Kita mendekat hanya sajengkal, Allah masa depan kepada kita. Jadi Allah sangat respon kepada kebaikan yang kita laksanakan selama ini. Keburukan yang diamalkan oleh mereka, itu balasannya dilipat gandakan tidak? Tidak, Pak. Masih hadis qudsi. Apabila hambaku berniat melaksanakan perbuatan yang baik, catat 1 pahala. Apabila dia melaksanakan, tulis sabaraha 10 sampai lipatan tak terhingga. Itu bab kebaikan.
baru niat ditulis. Kata bapak dan ibu tuh niatnya cenah hungkul, niat naon? Niat erek, niat moal. Engke cenah erek tahajud padahal moal tah moalna, Pak. Nu jadi nama, kan? Cenah tahajud sedang ke ya, dionkeun kana jam 3, Pak. Ditulis, Pak, 1. Bangun, berwudu, tahajud, tulis, Pak. Saya pelipatan ganda tak terhingga. Cenah tahajud engke kabarangan, gilig niatnya mah tapi kabarangan mau dihapus mah, tetep hijau. Nah, yang kedua, apabila hambaku berniat melaksanakan perbuatan yang buruk, tong ditulis kata Allah. Sehingga apabila dia melakukan apapun yang dia niatkan, tulis 1. Tuh, gitu Allah. Bab kebaikan dilipat gandakan, Pak. Minimal 10 sampai lipatan ganda tak terhingga. Kalau niat berbuat buruk ditulis ke Allah teh. Bahkan ada pahalanya ketika dia mengurungkan niat buruknya. Nah, di sini kata Allah, apabila hambaku mendekat kepadaku sajengkal, aku akan menghampiri satu hasta. Dan jikalau ia mendekat padaku sehasta, sakit sahasta tepa ya, maka aku mendekat padanya sadepa, sajengkal urang dekat kepada Allah, Allah mah sahasta. Urang sahasta, Allah mah sadepa. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah atau hirwalah. Jikalau hamba itu mendatangi aku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan bergegas. Kalau masjid kita berjalan, Allah bergegas untuk menjemput kedatangan kita. Maka tingkatkan kesungguhan kita untuk menggapai apa? Cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah telah cinta kepada hambanya, maka akan kuberikan apapun yang diminta oleh hamba, selama yang dia inginkan akan memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat, Pak ya. Tah sakitu heula yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Pak. 2 hadis we heula lah tong seuting, Pak ya. Cekap 2 hadis ini. Dari bahasan yang barusan saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan, silakan. Mangga. Dan bagaimana dengan hati? Bagaimana apanya? Bagaimana mendekatkan diri dengan hati? Iya. Oh gitu. Gini Bu ya. Seluruh organ tubuh kita itu digerakkan oleh apa? Oleh hati. Oleh hati. Apabila hatinya beres semuanya. Apabila hatinya tidak beres, maka gak akan beres semuanya. Jadi ini kan menjelaskan tentang ujung dari pergerakan hati yang tadi. Telinga kita, mata kita, tangan kita, kaki kita pun digerakkan oleh apa? Oleh hati, kata Nabi. Oleh hati. Bahkan kita sering mendengar atau kita pernah mengatakan ya, bahwa wajah atau beungeut buruan hate. Naon buruan teh? Lain? Halaman Pak ya, bukan mencek gitu kan, bukan rusak itu buruannya. Halaman itu kan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu bagaimana hati seseorang, tuh lihat saja tuh pamenteuna. Itulah bagaimana wajah-wajahnya. Kalau wajahnya terlihat murung, bermuram durja, oh berarti ini orang lagi bermasalah hatinya. Itu sumringah orang nate, itu kan, surah seri sorangan misalnya nate itu kan. Nah, itu lain lagi kalau begitu, Pak ya. Nah, kenapa di sini Allah tidak mengatakan tentang bab hati? Itu hati ada dalam hadis yang lainnya, bukan di sini. Kata Rasul kan begini, bukan kata Allah, kata Rasul.
Ala, perhatikanlah kata Nabi, inna fil jasad mudghah. Sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah ini beres, maka beres seluruhnya. Ala wahia al-qalbu. Ingatlah, itu adalah hati. Ketika beres hatinya, apa di sini maksudnya beres? Iman dan bertakwa. Ketika hatinya sudah beres, maka kana matana bakal beres. Telinga juga kan beres, selalu kan beres seperti itu. Tapi di hadis ini tidak menyangkut bab hati, ini menyangkutnya bab instrumen yang digerakkan oleh hati. Tentang bab hati ada di hadis yang lainnya. Begitu, Bu ya. Masih ada yang lain? Pas. Satu lagi, saha. Oh ya, silakan Pak Haji. Hukum merokok. Bagaimana hukum merokok? Bapak, Pak Haji mau yang haram, mau yang makruh? Kan? Karena kita ada dua fatwa di negeri ini kan? Ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Pak Haji mau ngambil yang makruh atau yang haram? Yang makruh saja ya. Karena ada yang nyatakan haram, ada yang makruh kan gitu. Ketika ada orang yang suka merokok, ya kita menegurnya, bukan menegur ya, nanya. Gini sekarang ngarokok, suatu gus insaf gitu kan. Dia kan menjawab, wah salami candi haramkeun mah moal waka eureun kan gitu. Oh berarti dalam pandangannya ngarokok termasuk perbuatan yang makruh. Untuk kelompok tertentu itu mereka mutlak menyatakan haram. Kenapa haram? Karena merusak gitu kan katanya. Sampai dia bungkus rokok pan aya foto pannya, aya foto nu beuheungna molongo gitu kan. Kasariunun. Merokok membunuhmu, anggar dibareuli kan gitu Pak ya. Dibareuli gitu kan. Karena mereka juga memahami sampai kapanpun ngarokok tidak mungkin menjadi haram, tetapi makruh. Kata kelompoknya ini itu ngarokok adalah haram. Ada dua di kita tentang hukum ngarokok. Ketika dihadapkan, mungkinkah akan satu paham nantinya? Tidak mungkin satu paham. Kalakah para saya angken nate? Kalakah para saya? Pak Haji nanya kepada saya, punten. Pak Ustadz sok ngarokok tara. Saya berhenti merokok tahun 2000 pas. Itu berarti ngarokok. Tahun 2000 ke bawah itu suka ngarokok. Itu kalau ngarokok teh begitu ngajinya, sebelum pengajian berjalan belum musim laptop dulu kan. Itu jamaah yang hidang langsung nyimpen rokok merek tertentu 2 bungkus. 2 bungkus tiap ngaji Pak. Begitu pulang ada jamaah sasalaman nempelkeun rokok merek tertentu sabungkus. Pulang ke rumah bawa udut sabaraha 3 bungkus. Tara meuli. Gak pernah membeli. Karena ada yang memberikan rokok setiap ngaji. Berhenti merokok diganti itu dengan uang. Tuh. Berhenti merokok, berhenti juga orang yang memberikannya. Saya berhenti merokok bukan karena haram, tapi kesehatan saya kurang mendukung. Itu, ya. Itu dalam pemahaman saya, merokok itu hukumnya makruh, Pak ya. Kalaupun Bapak dan Ibu punya paham itu merokok hukumnya haram, ya silakan itu dipegang saja, itu merokok hukumnya haram. Tapi saya punya paham itu merokok hukumnya makruh. Itu Pak Haji. Pak Haji suka merokok tidak? Kan? Kenapa tidak? Kan? Oh iya. Masih ada yang lain silakan. Sudah ya? Satu lagi. Berkaitan dengan niat, apakah 2 niat dapat dilakukan satu dua niat, beberapa pekerjaan, pokoknya salat saum sunnah, ayeuna kan mereka sawal, sunnah yaumidi, saum sunnah syawal, saum sunnah Senin Kemis,
Iya, wah, mantap itu ya. Saya Pak tidak saum wajib ngodoan 1 hari misalnya. Angke ngodoan teh poe Senin. Saya punya kodoanun 2 hari. Selama Ramadan saya batal 2 hari. Saya wajib ngodoan 2 hari. Saya menyengaja itu ngodoan saum Ramadan di hari Senin dan hari Kamis dengan niat juga dilaksanakan di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Nah, jadi ngodoanana kabayar, nyawalanana dis 2 poe dan dilaksanakan tanggal 13, 14 tengah bulan. Aya mobil tinggal sapoe deui. Berarti saya dalam melaksanakan ibadah 4 niat memiliki 4 macam pahala. Itu kan enak kalau ada dalilnya. Ya. Tapi di YouTube banyak orang yang mengatakan karena di YouTube mah ini maka dalil, ada enggak keterangannya yang membolehkan kita melaksanakan beberapa macam niat untuk melaksanakan dengan satu kegiatan. Contoh yang tadi, saya ngodoan teh Senin dan Kamis dengan niat ia juga sebagai saum Senin dan Kamis. Kenapa bulan Syawal? Berarti nyawalan dihitung 2 poe. Kenapa tanggal 13, 14? Bari ayam mubit tinggal sapoe deui, itu kan berapa macam nantinya. Nah, fatwa-fatwa yang tadi kita abaikan saja. Ya, kita abaikan, kita kembalikan pada jalan yang lurus, itu saja ya. Jadi laksanakanlah satu amalan dengan satu niat, satu amalan. Ya teh niat teh naon ya saum teh ngodoan heula. Ngodoan heula. Tamat ngodoan nyawalan masih kana aya, sok kana nyawalan. Duh teu kaburu aya mubit engke we atau bulan Zulqa'dah, kan gitu Pak ya. Jangan kita membuat aturan yang baru gitu Bu Haji ya. Nah, itu merupakan terakhir, maka ya terakhir kan gitu Pak ya. Ya Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini sekaitan dengan penjelasan kitab Riyadhus Shalihin nomor hadis 94 dan 95 dari bab yang ke-11. Insya Allah nanti di Jumat ketiga di bulan Mei kita akan lanjutkan pada nomor hadis 96 dan yang berikutnya. Dari pembahasan yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hati kita semua, membimbing hati kita semua agar mata kita, telinga kita, tangan kita dan kaki kita itu dipergunakan untuk meningkatkan kesungguhan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.